Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, beserta para jajaran OIKN di Sana Garuda, kawasan IKN. Pertemuan tersebut merupakan kunjungan menteri yang pertama kali diterima oleh Presiden di kantor baru tersebut. Basuki juga menyampaikan beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Pertama, Presiden menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN. Kedua, Presiden juga meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerjasama sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya. Terkait badan usaha milik otorita, Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN, misalnya membangun bioskop, teater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di OIKN, di IKN maksud saya, dan kami beruntung menjadi tamu organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Saya lengkap dengan para deputi, bahkan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan. Beliau menyampaikan, kami pertama laporkan ada beberapa hal yang laporan progres kami berdua sebagai PLT. Dan beliau menanggapi dan memberikan arahan fokusnya. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya, kayak kebetulan kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Okay. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak cukup baik saja sekarang, tapi harus cepat. Okay. Apapun perizinan dan sebagainya itu agar lebih cepat, dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya. Contohnya sekarang yang tentang investasi. Dari 45 groundbreaking dari 1 sampai 6 yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, kemarin hari Selasa tanggal 26 Juli sudah ditandatangani antara OIKN, perjanjian kerjasama antara OIKN dan para investor. Okay. Ada 14. Beliau minta segera dituntaskan yang 45 itu. Dan nanti minggu depan kalau Pak Presiden kunjungan yang ke sini, itu ada groundbreaking lagi sekitar 5, dan itu sudah harus PKS. Ya, kalau tidak PKS tidak akan groundbreaking. Ya. Pertama BCA, kemudian Intiland, Indogrosir, RGE dan Swissbell Hotel. Ini nggak terlalu banyak, hanya 5, tapi itu harus sudah lengkap dengan PKS, termasuk perizinannya. Ya. Sehingga sekarang kalau dengan PKS, mereka sudah mulai membayar kontribusi itu, harga tanah. Dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN, belum boleh dipakai. Itu yang kedua, ya, jadi partisipasi masyarakat, karena kita punya di dalam pikiran Pak Presiden, kita punya 256.000 hektar. Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur, tapi kalau bisa, kalau memang harus direlokasi, dicarikan tempat yang lebih baik. Kemudian, untuk ada yang namanya BUMO, Badan Usaha Milik Otorita, itu kita difokuskan untuk melakukan kegiatan yang mendukung menciptakan keramaian kota ini. Ya, misalnya bangun bioskop atau misalnya teater. Itu pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun di gerai-gerai atau ruangan-ruangan yang di bawah kantor-kantor Kemenko di Sumbu Kebangsaan akan dimanfaatkan untuk retail. Dan itu dikelola oleh BUMO tadi. Ya, termasuk misalnya kebun binatang, yang membangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO, jadi sudah lebih jelas lagi.
Ya. Kemudian beliau menyampaikan ini Istana Garuda, bukan kantor presiden lagi, tapi namanya adalah Istana Garuda yang di bawah Istana Negara. Jadi dan namanya ada. Official namanya ini adalah Istana Garuda dan di sana ada Istana Negara. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN. Yang mengungkapkan bahwa kereta api ringan atau ERT telah tiba di Balikpapan dan akan mulai uji coba pada 5 Agustus 2024. Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara ikan yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan. Selain itu, Menteri Perhubungan melaporkan tentang pemindahan Teluk Balikpapan dan kolaborasi untuk mengintegrasikan transportasi dari Balikpapan ke IKN. Teknologi pemantauan pergerakan juga sedang dipersiapkan untuk mendukung transportasi di kawasan IKN. Transportasi memang tidak bisa dilepaskan dalam satu kegiatan kota ya. Lalu arahannya saya melaporkan 4 hal kepada Pak Presiden. Pertama berkaitan dengan kereta api ART ya. Beliau dari sejak pertama kali saya lapor sangat eager untuk menjadikan ini sebagai moda transportasi yang ada di IKN. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan. Dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada 2 transit, masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, keliling dengan headway 5 menit. Nah, kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan. Oleh karenanya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sebagai by the service, ya, by the service, di mana nanti dilakukan lelang, yang memutuskan adalah pemerintahan yang akan datang, sehingga fair, karena memang kewenangan dari pengelolaan anggaran tahun depan adalah pemerintahan yang ada. By the service adalah sebagai sama dengan investasi jangka menengah ya, yang dilakukan oleh swasta. Jadi tidak mesti yang dari Cina, bisa saja perusahaan Indonesia kerjasama dengan seseorang lalu mengelola dan pemerintah akan membayarnya. Yang kedua, itu tadi kayak jalan tol. Kita bangun jalan tol, operasi dan pemeliharaannya ditenderkan. Bisa jasa marga, bisa yang lainnya, BUJT-nya. Ini kayak gitu. ya Ya kan? hampir sama, betul. Yang kedua tentang bandara, kita laporkan juga bandara IKN kita desain dengan suatu desain yang friendly, eco-friendly, lalu juga beberapa desainnya sangat melihat atau mendasarkan dengan kearifan lokal. Kita sudah bangun, kami membangun buildingnya, sedangkan runway dibangun oleh Kementerian PUPR. Ya, kita akan sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu dengan baik. Ya. Untuk 17 Agustus, kalau kita buat 2 skenario, bisa di situ, tapi bisa juga di Balikpapan. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Itu satu poin yang baik, ya, melegakan, karena kita tidak akan melakukan sesuatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional kita harus bertanggungjawabkan sebagai pemerintah. Oleh karenanya kami laporkan apa adanya, karena memang 2 bulan terakhir itu kami atau kita terganggu sekali karena sebulan itu cuma 8 hari. Jadi yang tadinya mestinya selesai memang ini
ada kemungkinan delay. Jadi kemungkinan untuk menggunakan Balikpapan itu ada, tapi insya Allah akhir Agustus ini akan selesai. Yang ketiga adalah berkaitan dengan indahnya Teluk Balikpapan. Jadi kita akan lihat Balikpapan seperti Labuan Bajo, banyak pinisi. Kami akan by the service sebagai stimulasi. Kita harapkan nanti swasta bisa melakukan itu karena saya pikir teluk yang indah harus kita lakukan dan kami akan kerjasama dengan ada yang milik PU, milik swasta yang memiliki destinasi wisata. Kita tahu ada preservasi orang hutan, ada penangkaran buaya. Ini bagian dari satu kegiatan pariwisata yang kami nanti akan berkoordinasi dengan kegiatan dari provinsi maupun OIKN. Dan yang terakhir tentu OIKN sudah merencanakan juga mengenai transportasi. Kita kolaborasi dari Balikpapan ke sini, kami yang tanggung jawab di dalam OIKN. Tetapi kami juga menyiapkan APMS ya, atau teknologi pemantauan pergerakan di OIKN. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga selesai. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tim Eljon Media melaporkan.